Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Safiera Fadilah dengan NIM 0555197757 dari program Studi Sistem Informasi. Pada video ini saya akan menjelaskan cara kerja program yang saya buat untuk tugas praktik 3, yaitu implementasi algoritma Breadth First Search atau BFS pada struktur data graph. Program struktur data P3 merupakan implementasi dari algoritma Breadth atau BFS pada struktur data graph. BFS adalah salah satu algoritma pencari node pada graf yang bekerja dengan cara menjelajahi node-node pada setiap tingkat secara berurutan dari kiri ke kanan sebelum turun ke tingkat berikutnya. BFS berbeda dengan DFS yang langsung menelusuri satu jalur hingga paling dalam. BFS lebih menyerupai gelombang air yang menyebar ke segala arah, menjelajahi node tetangga lebih dahulu sebelum melangkah ke node yang lebih jauh. Di dalam program ini, graf direpresentasikan menggunakan struktur map string, list string, di mana setiap key mewakili sebuah node dan setiap value adalah daftar node tetangga yang terhubung dengannya. Node dalam program ini diberi label seperti A1, A2, dan A3, dan seterusnya. Representasi graf dalam bentuk agency list seperti ini sangat cocok digunakan dalam perprograman karena lebih hemat memori dibanding agency matrix, terutama jika jumlah node banyak tetapi koneksinya tidak terlalu kompleks. Konstruktor kelas struktur data P3 grafik dibangun dengan menambahkan pasangan node dan daftar node tetangganya. Sebagai contoh, node A1 memiliki tetangga A2 dan A3, artinya dari node A1 kita dapat bergerak menuju A2 atau A3. Node A2 memiliki tetangga A4 dan A5, sedangkan node 3 hanya memiliki satu tetangga, yaitu A6. Node lainnya seperti A6, A7, A8 tidak memiliki cabang lanjutan, menandakan bahwa node tersebut adalah leaf atau titik akhir tanpa keterhubungan lanjutan. Metode BFS yang diimplementasikan dalam program ini menerima dua parameter, yaitu node awal dan node tujuan. Pada tahap awal, sebuah struktur data queue atau antrian digunakan untuk menyimpan node-node yang menunggu giliran untuk dikunjungi. Queue ini bekerja dengan prinsip FIFO, first in first out, sehingga node yang masuk lebih dahulu akan dikeluarkan lebih dahulu. Selain queue, terdapat struktur dataset bernama visited yang digunakan untuk menyimpan daftar node yang sudah dikunjungi agar program tidak mengunjungi node yang sama berulang kali, sehingga pencarian menjadi lebih efisien dan tidak masuk ke dalam loop yang tidak berujung. Pada awal pencarian, node dimasukkan ke dalam queue sekaligus ditandai sebagai node yang telah dikunjungi. Selanjutnya, selama queue masih memiliki elemen, program akan mengambil elemen terdepan. Ini adalah node saat ini, menampilkan ke layar agar terlihat proses penelusurannya. Kemudian, memeriksa apakah node tersebut merupakan node target. Jika iya, proses pencarian dihentikan dan fungsi mengembalikan nilai true. Jika node saat ini bukan node tujuan, maka semua node tetangganya diperiksa satu persatu. Node tetangga yang belum pernah dikunjungi akan ditambahkan ke dalam queue dan juga ditandai sebagai node yang sudah dikunjungi. Proses ini berlanjut hingga salah satu dari dua kondisi terpenuhi. Kondisi pertama adalah node target ditemukan sehingga pencarian dihentikan. Kondisi kedua adalah queue kosong, artinya semua node yang sudah diperiksa dan target tidak ditemukan dalam graf. Jika kondisi kedua yang terjadi, fungsi mengembalikan nilai false. Pada fungsi main, pengguna menentukan node awal yaitu A1 dan node tujuan A8. BFS akan menelusuri node mulai dari A1, kemudian menjelajah ke node tetangga yang berada pada tingkat yang sama yaitu A2 dan A3. Setelah kedua node tersebut diperiksa, algoritma melanjutkan pencarian pada node tingkat berikutnya yaitu A4, A5, dan A6. Pencarian terus dilakukan hingga node A8 ditemukan. Urutan kunjungan ini ditampilkan di layar sehingga pengguna dapat melihat bagaimana BFS menyebar secara merata dalam graf, bukan langsung menelusuri satu jalur tertentu. Tujuan utama dari program ini adalah memberikan pemahaman bahwa BFS merupakan algoritma yang sesuai digunakan ketika kita ingin mencari jalur terpendek dalam struktur graf yang tidak berbobot, atau ketika ingin memastikan seluruh node pada tingkat yang sama dikunjungi terlebih dahulu sebelum pindah ke tingkat berikutnya. Dengan memahami cara kerja BFS, dapat memperoleh
wawasan penting tentang bagaimana suatu sistem melakukan penelusuran jaringan, baik itu jaringan komputer, pohon keputusan, struktur hierarki organisasi, maupun persoalan-persoalan grep lainnya. Pada program struktur data P3, saya diperkenalkan pada cara menelusuri graf secara sistematis menggunakan BFS dengan menguasai konsep-konsep dasar ini. Pada program struktur data P3, saya diperkenalkan dengan cara menelusuri graf secara sistematis menggunakan BFS. Dengan menguasai konsep-konsep dasar ini, akan lebih mudah memahami struktur data lanjutan, optimasi algoritma, dan implementasi pemrograman yang lebih kompleks di masa depan. Dan penjelasan saya mengenai implementasi algoritma BFS pada struktur data graph. Terima kasih.